Semua benjolan di tubuh itu dikatakan sebagai tumor. Nah, kalau kanker, tumor ini yang bersifatnya ganas. Apa bedanya pada anak dengan dewasa ya? Sobat sehat berpikir nanti kalau dibawa malah ketahuan penyakitnya gitu ya. Justru di lain pihak, kalau penyakit ini terdeteksi lebih dini, harusnya ya. Kenapa mereka terjadi depresi dan gak mau makan? Karena biasanya kebanyakan karena satu, awalnya karena diagnosisnya udah sedih ya, sedih. Kemudian akhirnya apalagi anak-anak remaja tuh kelihatan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSCM, ketemu lagi di acara podcast RSCM. Hari ini dengan saya Dr. Diko Anugrah Spesialis Anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSCM. Kita akan membahas tentang tema yang mungkin spesifik pada bulan Februari ini di bagian anak, yaitu International Childhood Cancer Day atau Hari Kanker Anak Sedunia. Yang bertepat pada tanggal 15 Februari tahun 2026 ini. Dan pada kesempatan ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang dokter spesialis kanker anak, yaitu Dr. Teni Citrasari, spesialis anak, subspesialis hemato-onkologi, konsultan Master of Public Health. Selamat pagi, dokter. Pagi. Dr. Teni merupakan Kepala Divisi Hematologi Onkologi Anak di FKUI RSCM. Dan kesempatan ini kita akan mungkin sedikit ngobrol-ngobrol ya dok tentang Hari Kanker Anak Sedunia. Ya dok ya. Oke. Dokter sehat? Alhamdulillah. Oke. Mungkin dok, mungkin kita mulai saja. Menurut tema kita pada hari ini kan tentang Hari Kanker Anak Sedunia. Mungkin kita bisa sedikit membahas dok, apa sih kanker anak itu dok, dan apa sih bedanya sama kanker-kanker di bagian dewasa sebenarnya. Ini mungkin buat sobat RSCM dok. Baik, selamat pagi semua sobat sehat RSCM. Kanker itu mungkin harus pertama dibedakan dulu ya dengan tumor. Semua benjolan di tubuh itu dikatakan sebagai tumor. Nah, kalau kanker, tumor ini yang bersifatnya ganas. Apa bedanya pada anak dengan dewasa ya? Sangat berbeda. Jadi kalau pada anak itu ada peran dari genetik. Tetapi faktor dari lingkungannya itu lebih kecil dibanding dewasa. Jadi kalau dewasa pengaruh dari lingkungan itu sangat kuat ya. Jenis kankernya pun beda. Kalau pada anak-anak lebih banyak mungkin yang dikenal kanker darah gitu ya. Tetapi kalau pada dewasa itu kankernya leher rahim ya. Terus mungkin payudara, usus besar ataupun paru. Jadi jenisnya beda karena penyebabnya juga beda gitu. Nah, hal ini yang terlihat beda sekali gitu untuk mereka berdua. Oke, jadi memang ada perbedaan ya dok terkait dengan penyebabnya dari kanker pada anak dan juga kanker pada dewasa. Yang umumnya pada anak itu peran genetik atau yang diturunkan itu lebih dominan dibandingkan dengan lingkungannya ya dok. Nah, kan kita ketahui dok, ada beberapa ciri sebenarnya seseorang anak itu mengalami kanker. Kira-kira dokter mungkin bisa jelaskan sedikit dok, apa saja sih ciri-ciri seseorang ini bisa mengalami kanker gitu, sehingga ada kewaspadaan diri lebih awal untuk anak-anak kita dan orang tua tentunya untuk membawa ke fasilitas kesehatan secepat mungkin. Iya, jadi sobat sehat, tentu anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda ya gitu ya. Tetapi kebanyakan adalah anak sehat itu pastinya dia
aktif sih harusnya. Jadi melihat anak yang tidak aktif gitu ya, kita harus lebih waspada, ada apakah dengan anak ini gitu ya, pertama. Kemudian mungkin juga ada beberapa yang datang dengan demam yang turun naik gitu ya, berulang-ulang dan mungkin lama. Ataupun misalnya ada juga gejalanya, mungkin ada perdarahan bisa ya, tapi perdarahan ini ya harus dilihat juga jenis perdarahannya sih ya, nanti diperiksa oleh dokter. Kemudian ada juga yang datangnya dengan benjolan dimanapun, dipastikan dulu apakah itu kanker atau bukan. Nah kemudian hal ini juga harus menjadi lebih waspada gitu. Atau mungkin anak itu terlihat kok anaknya lebih banyak diam gitu ya. Nah karena dia mungkin lebih banyak diam, dilihat apakah anak ini pucat atau tidak gitu. Nah kalau memang seperti itu ada, silahkan tolong anak ini dibawa, dipastikan ke fasilitas kesehatan. Kemudian apakah mudah-mudahan sih bukan kanker, tapi artinya pastikan apakah anak ini menderita kanker atau bukan. Gitu. Jadi ada ciri-ciri tanda-tanda seseorang itu mengalami kanker sebenarnya, Dok. Nah tapi kan mungkin ada ketakutan nih dari sebagian orang tua. Kira-kira takut kalau anaknya terdiagnosis kanker. Nah, kalau dari dokter bagaimana, Dok? Dan mungkin apa sih yang sebaiknya memang udah secepatnya harus dibawa saja deh ke rumah sakit untuk memastikan seperti itu, Dok? Ya, saya mengerti gitu ya bahwa mungkin ada sebagian dari sobat sehat berpikir nanti kalau dibawa malah ketahuan penyakitnya gitu ya. Justru di lain pihak, kalau penyakit ini terdeteksi lebih dini, harusnya ya angka harapan hidupnya tentu harusnya lebih tinggi. Ya, justru kalau memang yang pasti harusnya kita pastikan apakah anak ini menderita kanker atau bukan. Nah, sehingga mereka harus mempunyai kesempatan diperiksa lebih jauh gitu justru. Karena kalau tidak kan mereka juga harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pengobatan gitu. Nah kalau misalnya kita bawanya terlambat, tentu angka harapan hidupnya juga makin turun gitu. Harapannya kami dari tenaga kesehatan, bawalah anak-anak yang mendapatkan artinya dicurigai sebagai kanker segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut gitu. Jadi semakin cepat makin baik dan tentunya untuk meningkatkan kesintasan ataupun survival dari penderita kanker ini sendiri ya, Dok ya. Nah, mungkin ini kan kita masuk tadi secara awal tentang kanker secara umum ya, Dok. Nah, kan kita juga mungkin kita di Indonesia tidak hanya sendiri, tapi semua negara pasti akan menghadapi kondisi ataupun kanker di negaranya masing-masing. Kalau dari pandangan dokter, bagaimana sih sebenarnya kondisi tentang kanker anak di Indonesia ini sendiri secara general, Dok? Dan apakah sebenarnya kanker ini bisa disembuhkan, terutama di Indonesia seperti itu, Dok? Kanker anak ini tentu merupakan tantangan ya untuk dunia, karena memang dari segi jumlah dia nggak banyak dibanding dewasa ya. Sekitar 5-7% dibanding dewasa. Tetapi seperti yang mungkin nggak tertulis sih sama WHO-nya ya, bahwa anak sakit itu mempengaruhi satu keluarga pastinya ya. Jadi kanker anak ini menjadi salah satu prioritas untuk WHO. Nah, WHO membuat beberapa tema yang kebetulan pada tema tahun ini adalah bagaimana kita mengubah tantangan ini menjadi beberapa perubahan gitu ya. Karena memang perbedaan antara negara maju dengan negara berkembang, kita termasuk negara berkembang ya. Jadi itu sangat berbeda. Jadi angka harapan hidup pada negara maju mungkin sekitar 80%, 90%, tapi di negara
berkembang masih rendah 20-30%. Nah, jadi kita diberi tantangan gitu ya dari WHO ini, bagaimana kita harus berusaha meningkatkan angka harapan hidup bagi anak-anak ini dari yang cuma rendah 20-30% ini menjadi 60%, lebih dari 60% di tahun 2030. Jadi kita masih mempunyai harapannya adalah kita mempunyai masih beberapa tahun nih supaya kita bisa mencapai itu dari berbagai upaya kita lah gitu ya. Nah, RSCM sebagai salah satu rumah sakit vertikal di Indonesia, kami juga tidak terus berusaha bagaimana kami bisa meningkatkan angka harapan hidup anak-anak ini. Mungkin kalau dilihat dibandingkan dengan rumah sakit lain, alhamdulillah kami lengkap gitu dari jenis sumber daya manusianya, kemudian alhamdulillah beberapa peralatan juga cukup lengkap di sini, begitu pula obat-obatan. Nah, kami dengan apa yang ada, kami berusaha untuk mencoba meningkatkan harapan hidup dengan kerjasama dengan berbagai departemen ya. Bukan cuma sekedar departemen lain, tetapi dengan divisi di bagian anak sendiri pun kami berusaha bagaimana meningkatkan kualitas dan harapan hidup anak-anak ini. Gitu. Oke, jadi memang ternyata masih banyak tahapan, challenge yang masih bisa kita hadapin ya dok, untuk mencapai target dari WHO dari yang 20-30% kesintasan pasien kanker anak di Indonesia mungkin mencapai target di 60% di tahun 2030. Nah, kan kita ketahui ya, berarti ada gap yang cukup besar dari 20-30% dengan negara maju itu 80%. Kira-kira dari pandangan dokter tuh apa sih sebenarnya masalah-masalah yang masih mungkin bisa kita temukan, terutama terkait dengan proses penyembuhan pasien kanker ini dok? Mungkin dari awal, dari penegakan diagnosisnya, atau bagaimana cara treatmentnya, atau untuk mencapai survival ataupun angka harapan hidup yang tinggi dari pasien kanker ini dok sebenarnya dok? Ya, masalah pada kanker anak ini tentu sangat kompleks ya. Dari sekedar mungkin pertama sih sebenarnya kewaspadaan gitu ya. Pertama dari kewaspadaan bahwa anak ini menderita kanker. Bagaimana kita mendeteksinya gitu ya. Kami sudah berusaha bekerjasama dengan seluruh teman-teman di seluruh Indonesia memberikan pelajaran gitu ya, baik untuk tenaga kesehatan di puskesmas ataupun misalnya dokter umum. Bagaimana mendeteksi kanker pada anak, deteksi dini namanya ya. Kemudian membawa anak ini ke rumah sakit dan kemudian diperiksa lebih lanjut. Ada yang memang bisa deteksi dari puskesmas gitu, tetapi mungkin kebanyakan harus yang rumah sakit agak lebih besar. Nanti dari situ diagnosis juga berjenjang ternyata gitu, karena itu tadi ketersediaan dari alat-alat ya. Kemudian dan ini juga belum merata di Indonesia ya. Kemudian ada alat-alat ini juga tadi bukan sekedar dokter anak yang harus periksa, tetapi ini membutuhkan multidisiplin. Misalnya dari tenaga patologi kliniknya misalnya, atau dokter bedahnya gitu ya. Nah ini khusus gitu untuk sumber dayanya aja untuk diagnosis. Kemudian nanti pemberian terapi konsultan di Indonesia itu baru 84 ya, info yang terakhir dari IDAI.
Kemudian dan ini memang baru di beberapa rumah sakit besar, di rumah sakit vertikal. Kemudian dari situ baru ahlinya aja itu, belum obat-obatannya yang tentu tidak merata, belum merata di Indonesia. Obat kanker itu tidak semua rumah sakit bisa menyediakan. Obat esensial saja di rumah sakit, beberapa rumah sakit vertikal di Indonesia juga belum tersedia dengan merata. Ini selalu menjadi tantangan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kita sudah sering bekerja sama di Kementerian Kesehatan untuk mengatasi masalah ini. Kemudian nanti belum tindakan ya. Tindakannya tentu tadi sumber daya manusia dari departemen lain. Terkadang kami butuhkan misalnya pembedahan ya, ataupun radiasi namanya. Itu pun tidak merata di Indonesia. Karena anak ini khusus gitu, jadi nggak bisa seperti orang dewasa radiasi dengan yang lain. Mungkin itu ada spesifikasinya sendiri, spesialisasinya sendiri ya. Jadi itu juga terbatas. Nah, terakhir adalah sebenarnya pengobatan yang tapi bukan satu-satunya ya, yaitu transplantasi. Transplantasi ini masih sangat terbatas. Di Indonesia apakah ada dokter? Saya rasa sih belum ya, Indonesia belum. Tapi kami menuju ke sana. Gitu. Bukan berarti apakah Indonesia bisa dok? Sumber daya manusianya saya rasa sih bisa. Cuman ada obat-obatan yang belum ada, kemudian ruangannya belum tersedia gitu ya. Nah ini juga masih selalu menjadi tantangan. Insya Allah sih teman-teman di seluruh Indonesia termasuk RSCM juga siap untuk bisa melakukan transplantasi tadi. Tetapi itu tadi selalu masih ada, sampai sekarang sih masih ada ya. Kita udah siap semua nih, SDM-nya punya, obatnya ada, ruangan ada, pasiennya yang belum ada, yang pas gitu. Karena itu tadi, karena transplantasi itu mempunyai syarat-syarat khusus sih. Balik lagi, apakah pengobatan kanker anak itu harus perlu transplantasi? Enggak, tidak selalu ya. Alhamdulillahnya mungkin sekitar 40%, 50% itu masih sangat bergantung sama obat-obatan sih. Balik lagi, tantangannya belum merata gitu Dokter Niko ya. Dari Rumah Sakit Cipto pun kami juga selalu bekerjasama dengan pengampu kami ya. Bagaimana kita selalu bisa menyediakan obat-obat tersebut, itu ada di RSCM. Jadi kan memang ternyata masih banyak tahapan-tahapan dari proses penyembuhan untuk mencapai angka 80% atau 60% di tahun 2030 tadi. Ternyata mulai dari tahapan penegakan diagnosisnya, layanannya, dokternya sendiri, SDM yang masih belum merata, lalu bagaimana sistem rujukan mungkin ya dok ya. Karena kan kita ketahui tadi dokter sempat singgung ada sistem pengampuan ya terhadap rumah sakit gitu, dan kita ketahui sistem ini adalah bagaimana cara isu strategis sebenarnya dari Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan layanan dan mutu pelayanan dari kanker anak. Nah, ini kan sudah mulai berjalan nih dok gitu. Dari dokter bagaimana dokter hadap proses pengampuan ini, apakah sudah efektif untuk mencapai target kita di survival kanker anak di Indonesia tahun 2030 mencapai 60% sesuai target WHO dok? Bagaimana proses pengampuan? Saya tidak bisa bicara untuk daerah lain gitu ya. Saya akan bicara dari sudut RSCM. Kami mengampu beberapa daerah. Hal ini ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu daerah Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,
dan kok saya lupa ya satu lagi, Lampung. Nah dari situ itu kami mengampu ke rumah sakit tersebut dan terus ke atasnya kami berkoordinasi dengan Rumah Sakit Darmai sebagai pengampu utama gitu di kanker di Indonesia ya. Sistem pengampuan ini adalah bagaimana kami berusaha kalau bisa nih saya RSCM terhadap rumah sakit bawah itu membina dari deteksi dini hingga sebenarnya sampai terapi. Jadi kami bukan cuma kanker anak, jadi seluruh jenis kanker diampu oleh RSCM kepada rumah sakit bawahnya yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, apa saja kegiatannya tadi berawal dari deteksi dini sampai ke terapi. Jadi kalau untuk kanker anak kami berusaha misalnya pelatihan perawat gitu ya. Perawatnya ada beberapa yang mencoba di sini, kemudian deteksi dininya, kemudian mungkin dari saya pernah dengar ini nggak cuma kanker anak, jadi ada juga kanker. Jadi RSCM mempunyai PEKAT namanya, pusat kanker anak kanker terpadu PEKAT kalau nggak salah. Nah ketuanya Prof Suhartati. Jadi beliau bagaimana mengupayakan program-program ini kepada rumah sakit bawah, termasuk kanker-kanker yang sering tadi yang sudah pernah saya sebutkan pada dewasa. Jadi kami juga melatih para SDM-nya bagaimana bisa menangani misalnya pelatihan gitu ya, dokter di sini gitu. Kemudian tapi mereka akan kembali lagi. Jadi selain pelatihan juga edukasi atau itu kita menyamakan kualitas gitu dari daerah yang diampu tadi. Bagaimana sudah jalan? Sudah. Saya lupa dari 2023 apa 22 gitu ya. Proses ini sebenarnya sudah berjalan dan insya Allah akan mencapai target kita. Amin. Ya dok. Amin. Oke. Nah mungkin tadi dokter sempat menyinggung tentang peran multidisiplin ilmu ya dok. Ya. Tadi bukan hanya dari lintas departemen tapi juga di intradivisi di bagian anak juga terkait dengan pencapaian proses penyembuhan pada pasien kanker gitu dok. Nah menurut dokter seberapa penting sebenarnya pendekatan multidisiplin ini, baik itu mungkin dokter, perawat, mungkin ada psikolog ataupun pekerja sosial untuk membantu si proses penyembuhan ini dok. Pengobatan dalam suatu pengobatan kanker ya, saya khususkan untuk kanker anak. Selain tadi dokternya harus berkoordinasi dengan teman-teman lainnya tadi dari divisi ataupun departemen lain. Betul, tidak hanya dengan dokternya saja, dokter juga perlu bekerja sama dengan tadi pekerja sosial ya, kemudian fisioterapis mungkin, atau misalnya yang pasti gizinya juga ya. Nutrisionis ya, terus yang di luar, tapi jangan lupa juga keluarga harus tetap dilibatkan karena anak ini kan bagian dari keluarga ya. Nah bagaimana kita juga mengajak keluarga untuk berinteraksi bersama komponen tadi. Prinsipnya kami saling membantu bagaimana membuat kualitas anak-anak ini lebih baik gitu ya. Bukan berarti nanti ibaratnya sakit kanker itu udah depresi gitu ya, terus nggak mau makan. Nah itu kita upayakan. Kenapa mereka terjadi depresi dan nggak mau makan? Karena biasanya kebanyakan karena satu, awalnya karena diagnosisnya udah sedih. Kemudian akhirnya apalagi anak-anak remaja tuh kelihatan banget. Kemudian udah sedih, putus asa dan akhirnya terus
efek samping kemo pun terakhir mungkin banyak dikenal ya, yaitu nggak mau makan. Nah, hal-hal ini bukan cuma dokter yang bisa mengatasi, tentunya kami membutuhkan tadi komponen terapi tadi. Nah, kemudian nanti akhirnya yang ngasih makan memang orang keluarga ya. Gak cuma ibu maksud saya ya kan, artinya keluarga. Nah ini didukung oleh komponen tadi. Jadi prinsipnya sih pengennya gini ya, dalam pengobatan kanker itu anak tetap bahagia gitu ya. Bukan berarti pengobatan kanker terus membuat seluruh sedih, jadi malah nanti gak bagus. Jadi kita membuat energi positif lah gitu untuk anak-anak ini dan keluarganya supaya mereka tetap semangat untuk berobat gitu. Jadi memang peran multidisiplin dan peran keluarga ya tentunya ini penting bagi proses penyembuhan tadi ya dok ya. Sesuai mungkin tema dari WHO yaitu demonstrating impact from challenge to change. Jadi kita ubah tantangan ini untuk tadi mencapai perubahan-perubahan. Ya mungkin kita di Indonesia masih banyak sekali proses-proses mencapai target yang harapan kita bisa kita capai secepat mungkin. Mulai dari tadi kita sempat bahas pengenalan mungkin ya dok, pengenalan terhadap kanker ini sendiri, deteksi dininya, bagaimana peran orang tua atau tenaga kesehatan di layanan kesehatan primer mungkin untuk mendeteksi apakah ada kecurigaan pasien anak dengan kanker. Lalu setelah itu mulai proses rujukan, tadi kita sempat bahas ya dok tentang proses rujukan, bagaimana bertemu menegakkan diagnosis hingga melakukan terapi. Dan tentunya dalam terapi pun ternyata banyak layersnya, ternyata banyak tahapannya, mulai dari multidisiplin ilmu, multidisiplin bukan hanya tenaga kesehatan tapi mungkin tenaga-tenaga sosial lain untuk membantu proses-proses penyembuhan pada pasien kita gitu. Mungkin terakhir kali ya dok, sebelum kita tutup podcast kita, apakah kira-kira ada pesan dan kesan, mungkin harapan dari dokter terkait dengan Hari Kanker Anak Internasional ini, Hari Kanker Anak Sedunia tahun 2026 ini untuk para sobat sehat RSCM dok? Baik, sobat sehat RSCM, bila ada kecurigaan ke arah kanker yang sudah saya sebutkan ya, tolong bawa anak-anak ini ke fasilitas kesehatan, berikan mereka akses untuk mendapatkan layanan ini supaya mereka bisa mendapat pengobatan lebih dini dan tentu harapan hidupnya tentu akan menjadi lebih baik. Itu. Baik. Mungkin demikian podcast kita pada kali ini dok. Saya Dr. Diko Nugraha spesialis anak dan mungkin dengan Dr. Teni spesialis anak, subspesialis hematoonkologi, konsultan, Master of Public Health, ingin tetap menyuarakan untuk melakukan deteksi dini terhadap orang-orang ataupun anak yang mengalami kemungkinan terhadap kanker, lalu kunjungi dokter ataupun tenaga kesehatan terdekat secepatnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan kalau memang terdiagnosis kanker, jangan takut karena kita masih punya harapan besar untuk melakukan proses penyembuhan terhadap kanker anak. Mungkin demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak pada sobat sehat RSCM semua.